Selamat pagi, saya Clara dari tim oposisi dengan mosi kejahatan tanpa korban adalah istilah yang mengacu pada tindakan ilegal yang tidak melibatkan penderitaan langsung pada orang lain atau melibatkan pelaku dan korban yang saling menyetujui. Saya dengan tegas tidak setuju dengan mosi ini. Karena apa? Karena saya percaya bahwa apa yang disebut kejahatan tanpa korban sebenarnya tetap menimbulkan dampak negatif baik pada individu maupun masyarakat luas. Jadi kejahatan tanpa korban didefinisikan sebagai tindakan yang dilarang oleh hukum, namun tidak secara langsung menyebabkan penderitaan fisik ataupun kerugian ekonomi kepada pihak ketiga yang tidak terlibat, seperti halnya prostitusi. Tanpa korban adalah ilusi. Artinya apa? Artinya dampaknya itu tidak langsung, tetapi hal itu terjadi secara nyata. Walau pelakunya saling menyetujui, bukan berarti tidak ada kerugian yang terjadi, dan juga bukan berarti tidak ada kerugian yang lebih luas. Dalam kenyataannya, prostitusi, walaupun tampak sukarela di negara ini ataupun negara lainnya, dalam banyak kasus justru berlangsung karena tekanan ekonomi, eksploitasi, bahkan juga jual beli manusia ataupun human trafficking. Memang tampak seperti keputusan pribadi, tetapi efeknya menimbulkan penderitaan pada keluarga, komunitas, bahkan beban besar pada sistem kesehatan dan juga hukum di dalam negara ini. Ini bukti dari dampak nyata meski tidak langsung. Artinya, tetap ada korban, hanya saja mereka tidak secara langsung terlihat di awal. Kedua, negara punya tanggung jawab untuk mencegah kehancuran sosial. Menghapus kriminalisasi sama saja membuka ruang bagi penyalahgunaan lain yang lebih besar daripada prostitusi. Kebebasan individu harus dibatasi jika merugikan masyarakat. Karena kriminalisasi pada dasarnya adalah alat preventif untuk mencegah kerusakan yang lebih besar lagi. Tanpa regulasi yang tegas, prostitusi bisa saja menjamur tanpa perlindungan hukum yang kuat, apalagi bila terjadi di negara ini. Jadi negara itu bukan hanya mengatur individu, tetapi juga menjadi stabilitas sosial dalam jangka panjang. Ketiga adalah persetujuan dalam tindakan-tindakan ini. Seringkali bukan hasil dari pilihan bebas banyak orang yang ingin terlibat karena tekanan ekonomi, kecanduan, ataupun bahkan eksploitasi. Kata saling menyetujui seolah netral. Padahal kenyataannya banyak perempuan yang setuju jadi pekerja seks karena tak ada pilihan ekonomi lain. Yang keempat adalah kejahatan tanpa korban memperkuat ekonomi gelap. Jadi aktivitas seperti prostitusi ilegal tidak hanya merusak individu, tetapi juga mendukung ekonomi bayangan atau underground ekonomi, di mana transaksi-transaksi ini biasanya tidak dikenai pajak dan juga tidak diawasi, dan seringkali dikendalikan oleh jaringan-jaringan kriminal dari negara luar yang masuk ke dalam negara kita. Artinya apa? Artinya negara kehilangan potensi pengawasan dan juga pendapatan. Jadi kriminalisasi adalah cara untuk memutus rantai kriminal yang lebih besar. Kejahatan ini juga memang tidak menimbulkan luka secara fisik ataupun secara materi, tetapi efeknya bersifat jangka panjang dan juga berbahaya, seperti generasi muda yang mungkin akan menormalisasi apa itu eksploitasi seksual. Dan yang terakhir, sering sekali disebut sama tim pro bahwa mereka sering sekali mendorong legalisasi sebagai solusi. Tapi di negara yang melegalkan prostitusi, kasus perdagangan manusia tetap tinggi. Artinya tanpa pendekatan hukum yang kuat, masyarakat justru rentan terhadap penyalahgunaan di dalam negara ini. Jadi sering sekali bahwa tim pro mengatakan tidak ada korban, tapi bagaimana dengan perempuan yang masuk dunia prostitusi karena dipaksa dengan keadaan ekonomi, atau bahkan yang lebih parah adalah mereka adalah korban dari human trafficking atau jual beli manusia. Dalam hal ini kami tidak bisa menutup mata terhadap penderitaan yang tidak langsung terjadi namun nyata. Dengan semua pertimbangan tadi, saya menyimpulkan bahwa kriminalisasi terhadap kejahatan tanpa korban tetap diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat. Karena itu, saya Clara dengan sangat tegas menolak mosi ini. Sekian dari saya, terima kasih.